pemberontakan PKI Madiun atau dikenal juga sebagai Madiun Affair, yaitu konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan elemen-elemen komunis atau Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Madiun, Jawa Timur yang berlangsung sekitar September hingga Desember 1948. PKI atau FDR mencoba mengambil alih kekuasaan dengan mendirikan Republik Soviet Indonesia di daerah Madiun sebagai simbol pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Yang pertama, Indonesia baru saja merdeka di tahun 1945. Kondisi politik dan ekonomi masih tidak stabil. Yang kedua, konflik ideologi muncul antara pemerintahan RI dan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, PKI menolak kebijakan pemerintah RI dan ingin mendirikan negara komunis. Yang keempat, dipimpin oleh Musso. PKI ingin mengganti sistem pemerintahan RI dengan sistem Soviet. Tujuan-tujuan pemberontakan PKI Madiun. Pertama, mengganti ideologi negara. PKI bertujuan mengubah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila menjadi ideologi komunisme. Selanjutnya, membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan ini juga bertujuan mendirikan negara yang beraliran komunis dan pro-Soviet, yaitu Republik Indonesia Soviet. Selanjutnya, menggulingkan kabinet. Salah satu sasaran PKI adalah menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta yang mana dianggap tidak sesuai dengan agendanya. Selanjutnya itu ada poin yang keempat, mobilisasi buruh dan petani. PKI berusaha menarik simpati dan mengajak para buruh serta petani untuk melakukan pemberontakan dan mogok kerja. Selanjutnya, poin yang kelima, menciptakan perpecahan dengan menyebarkan paham komunis. PKI berharap dapat memecah belah masyarakat Indonesia menjadi dua kubu, yaitu yang mendukung Pancasila dan yang mendukung komunisme. Tokoh-tokoh penting. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama ada Musso, tokoh komunis sentral, dianggap sebagai arsitek pemberontakan. Yang kedua ada Amir Sarifuddin, yaitu mantan Perdana Menteri bergabung dalam FDR atau pemberontakan sebagai pemimpin oposisi kiri. Berikut beberapa tokoh lokal menjadi korban, yaitu ada Kiai Haji Sidik, ulama lokal Madiun, dikenal sebagai tokoh agama yang menentang ajaran komunis, dibunuh oleh anggota PKI. Seterusnya ada Kiai Haji Barokah Fahrudin, ulama dan tokoh pesantren, dibunuh karena pengaruh besar di kalangan santri dan masyarakat. Seterusnya ada Karis Bagio Wedono Kanigoro, pejabat pemerintah lokal, diculik dan dibunuh karena menolak tunduk pada pemerintah Soviet Madiun. Seterusnya ada Sarjono Pakit Madiun, pejabat pemerintah daerah, pejabat sipil tinggi di Madiun yang menjadi target PKI. Seterusnya ada Kiai Hussein, anggota DPRD Kabupaten Madiun, tokoh agama dan politik yang menolak ideologi komunis. Seterusnya ada Kolonel Marhadi, perwira militer, dibunuh saat mempertahankan loyalitas kepada Republik Indonesia. Seterusnya ada Letkol Wiono, perwira militer, gugur saat menjadi sasaran kelompok PKI. Seterusnya ada Maidi Martodisomo, agen polisi aparat keamanan lokal yang menjadi korban pembunuhan. Seterusnya ada Sosro Didotjo, staf pabrik gula Rejo Agung, diculik karena dianggap berpihak pada pemerintah. Dan yang terakhir ada Soeharto dan Sapirin, guru sekolah di Madiun, dibunuh karena mengajarkan nasionalisme dan menolak doktrin komunis. kronologi atau jalannya pemberontakan. Waktu peristiwa 18 September 1948 meletus pemberontakan di Madiun. FDR atau PKI mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Tanggal 19 sampai 20 September 1948, pemerintah pusat mengirim pasukan militer untuk menumpas pemberontakan melalui operasi militer. Penumpasan cepat. Dalam waktu singkat, pemberontakan berhasil dikalahkan. Banyak pemimpin pemberontak ditangkap atau akhir tahun 1948, pemerintah berhasil menguasai kembali Madiun dan membubarkan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Beberapa dampak
dampak dari peristiwa ini, yang pertama konsolidasi kekuasaan pemerintah pusat atas daerah-daerah pemberontakan. Yang kedua, hancurnya kekuatan FDR sebagai organisasi pemberontak atau oposisi kiri. Yang ketiga, banyak korban jiwa dan kerusakan sosial di daerah Madiun dan sekitarnya, serta konflik internal di masyarakat. Penegasan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan pemberontakan bersenjata mengguncang stabilitas nasional, memunculkan narasi ideologis yang memperkuat persepsi negatif terhadap komunisme di Indonesia pasca peristiwa tersebut.